Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan bersama berbincang tentang bagaimana menjadi mahasiswa di atas rata-rata. Kenapa tema ini penting? Tentu kita bersama menyadari bahwa setiap tahun ada ribuan bahkan ratusan ribu mahasiswa baru. Sekarang hampir semua yang lulus SMA atau SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu saja akan ada ratusan ribu sarjana baru juga setiap tahunnya. Dan kalian akan menjadi satu bagian yang sangat kecil dari kerumunan manusia yang sangat banyak itu. Baik ketika menjadi mahasiswa ataupun nanti ketika kalian diwisuda menjadi sarjana. Di bidang pendidikan saja ada sekitar 200.000 sarjana baru setiap tahunnya. Artinya ketika kalian tidak memiliki kualitas di atas rata-rata, tidak memiliki kompetensi yang menjanjikan, tidak memiliki sesuatu yang di atas umumnya manusia, kalian akan mengalami masa perjuangan yang sangat berat. Sekali lagi, kalian hanya menjadi bagian yang sangat kecil di antara ratusan ribu mahasiswa atau sarjana. Maka sejak masih masa kuliah, kita harus bisa menetapkan tujuan yang jelas. Karena tujuan yang jelas akan memandu kalian agar bisa mengambil langkah-langkah yang jelas pula selama menjalani masa sebagai mahasiswa. If you want to read something, you start with N. It means you have a clear understanding. It means you know where you are going to. Ketika kalian ingin mencapai sesuatu, kalian perlu menetapkan secara jelas tujuannya apa, agar bisa menetapkan apa-apa saja yang perlu dilakukan selama berproses. Agar kalian tahu jika kalian melangkah ke arah yang salah, maka perlu berbenah. Ketika kalian sudah berada di langkah-langkah yang lurus, maka itu harus dijaga terus. Maka sekali lagi marilah kita bersama hari ini membahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa di atas rata-rata. Sedikit banyak ulasan ini akan saya dasarkan pada cerita-cerita nyata dari apa yang pernah saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang-orang yang saya kenal. Nah, saya ingin bercerita tentang bagaimana dulu saya memulai berproses sebagai mahasiswa. Saya berangkat dari kampung halaman saya dari Ngawi. Mungkin sebagian tidak kenal, tidak tahu di mana posisinya itu karena bukan kota besar. Dan di masa itu tidak terlalu banyak orang juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya berangkat dengan dua teman saya, yang satu namanya PI, yang satu namanya Rudi. Dan kami memiliki motivasi yang berbeda ketika berangkat untuk kuliah. Saya ketika itu memiliki motivasi untuk menjadi lulusan terbaik, dan ketika menjadi mahasiswa harus menjadi pimpinan organisasi, harus menjadi seorang aktivis. Teman saya yang namanya Rudi tujuannya sangat sederhana, dia ingin nikah, harus menikah selama masih kuliah. Jadi tujuannya sederhana tetapi berat, harus dapat istri ketika belum lulus. Sementara teman saya yang namanya PI, dia memiliki tujuan yang sederhana dan terukur, yaitu lulus bareng dengan saya. Entah apa alasannya, tetapi dia pokoknya nilainya entah seberapa dia nggak terlalu peduli, yang penting lulusnya bareng dengan saya. Ya mungkin dia sudah ngefans sama saya sejak SMA gitu ya. Nah, kami bertiga memiliki motivasi yang berbeda-beda, tetapi jelas sudah ditetapkan sejak awal, sehingga kami tahu langkah apa yang harus diambil selama menjadi mahasiswa. Saya menetapkan diri, menetapkan cita-cita untuk menjadi lulusan terbaik dan aktivis didasari pada prinsip hidup saya. Saya ketika itu berpikir begini, jika saya kuliah di kampus yang baik, maka tidak ada alasan bagi saya untuk gagal. Karena segalanya sudah baik, saya sudah mendapatkan fasilitas yang serba baik, maka saya harus juga meraih hasil yang baik. Tapi jika saya kuliah di tempat yang jelek, maka mestinya saya mudah untuk mencapai posisi terbaik. Kan tidak lucu ketika kita berada di tempat yang jelek, kita tidak bisa menjadi yang terbaik.
Ketika kita gagal menjadi yang terbaik di tempat yang jelek, artinya kita sangat-sangat jelek. Atau kita setidaknya sama jeleknya dengan tempat yang kita tuduh jelek. Berarti ya itu jeleknya kuadrat. Saya berpikirnya ya saya jujur saja dulu ketika itu saya tidak kuliah di kampus yang terbaik se-Indonesia gitu. Saya kuliah di kampus yang biasa-biasa saja. Padahal teman-teman saya yang dari satu sekolahan, saya dulu dari SMA favorit, dari SMA 1 banyak teman saya yang kuliah di UGM, di ITS, ITB. Sekarang mereka juga sudah menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Sementara saya tidak kuliah di kampus-kampus umum besar seperti itu. Saya justru kuliah di IAIN. Saya kuliah di kampus keagamaan yang sangat tidak populer di sekolah saya. Maka saya menetapkan ya saya tidak boleh gagal di tempat itu. Saya harus mencapai sesuatu yang membanggakan, yang menggembirakan di tempat yang jujur saja tidak mungkin waktu itu ya. Tidak terlalu bisa diharapkan gitu. Karena jujur pada kelemahan diri akan menjadikan kita tahu bagaimana memperbaiki diri. Jika kita menutup-nutupi kekurangan yang ada dalam diri kita terhadap diri kita sendiri, artinya kita tidak mengumbar aib kita, tapi kita harus menerima apa yang menjadi kekurangan kita agar kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan diri. Saya berpikir ketika itu ya kuliah di IAIN itu memang tidak keren, maka sayalah yang harus menjadi keren. Saya harus menjadi lulusan terbaik, saya harus menjadi aktivis, menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan. Teman saya yang dua memiliki cita-citanya yang unik, cita-citanya masing-masing, dan nanti akan menemukan jalan yang berbeda, walaupun kami kuliahnya sama-sama. Nah, ini, jadi sekali lagi prinsip saya adalah ini, jika kampusmu jelek, maka mestinya kamu dapat dengan mudah menjadi yang terbaik. Jika kampusmu baik, maka tidak ada alasan bagimu untuk gagal meraih yang terbaik. Jadi sekarang kalian yang merasa kampusmu jelek, ya tunjukkanlah bahwa kalian bisa menjadi yang terbaik di antara yang jelek-jelek. Kalau kalian menuduh kampusnya jelek tetapi kalian nilainya juga jelek, itu artinya ya kalian lebih jelek daripada tempat yang kalian jelek-jelekan. Maka sebenarnya tidak ada alasan untuk menjadi orang yang gagal. Coba saja terus untuk menunjukkan kualitas diri yang terbaik. Nah, bagaimana agar kita menjadi mahasiswa di atas rata-rata? Kita harus menguatkan diri kita. Self reinforcing. Kita harus mendorong diri kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk menjadi lebih baik. Yang perlu kita kalahkan adalah diri kita di masa lalu. Jika hari ini saya hanya bisa begini, maka besok saya harus menjadi yang lebih baik. Sama halnya, hari ini saya harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Hal ini tentu sudah kita biasa dengar dari apa yang dipesankan oleh Nabi kepada kita, bahwa orang yang celaka adalah yang lebih buruk dari yang kemarin. Orang yang sama dengan kemarin itu belum baik juga, masih termasuk orang-orang yang merugi. Yang orang beruntung adalah orang yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Maka kita harus selalu menguatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi orang yang bisa mengalahkan diri kita di masa lalu. Yang pertama, kita harus memiliki high level of expectation. Kita harus memiliki ekspektasi yang tinggi, harus memiliki cita-cita yang luar biasa. Kata orang, jika cita-cita kita belum terdengar gila, maka itu belum terlalu hebat untuk diperjuangkan. Maka kita perlu memiliki cita-cita besar. Biarkan orang menertawakan kita, kita hentikan tawa mereka dengan kita membuktikan bahwa kita bisa meraih apa yang seakan-akan tidak masuk akal untuk kita capai. High level of expectation ini perlu. Nabi juga mencontohkan kepada kita bagaimana ketika dulu Nabi dalam masa yang sangat sulit, di perang Khandaq, makan saja susah. Nabi digambarkan mengganjal perutnya dengan batu. Para sahabat juga mengganjal perutnya dengan batu. Karena makan saja susah.
Ketika perang Khandaq itu Nabi berada pada posisi yang sangat sulit. Di depan ada pasukan Ahzab, pasukan koalisi kafir Quraisy yang ingin menggempur Madinah. Di bagian sisi belakang Madinah ada pemukiman Yahudi yang mereka juga ingin menggerogoti Islam. Mereka ini adalah nanti berkomplot dengan orang-orang kafir Quraisy untuk bersama-sama menghancurkan Islam. Nah, sementara di tengah ada orang-orang Islam yang berjuang. Di antara orang-orang Islam itu tidak semuanya juga orang Islam yang baik. Ada orang-orang yang munafik, yang mereka mengaku Islam tapi sebenarnya hati mereka ingkar. Mereka kepepet saja ikut Islam karena berbagai motif. Kita tahu di Madinah ada tokoh yang sangat munafik, Abdullah bin Ubay. Dia adalah calon raja Madinah. Tetapi gara-gara Nabi hijrah ke Madinah, dia tidak jadi menjadi raja Madinah, tidak jadi menjadi pemimpin Madinah. Dia mau musuhan dengan Nabi Bekewoh. Akhirnya dia berpura-pura masuk Islam. Dia masuk Islam tetapi hatinya munafik. Nah, orang-orang seperti itu tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Maka Islam pada posisi yang sangat susah sebenarnya. Pada posisi yang sangat sulit. Dari depan diserang, dari belakang siap-siap dihianati, dari tengah digembosi oleh orang-orang munafik. Tetapi kita lihat, ketika Nabi membuat parit, beliau justru memberikan gambaran cita-cita yang di luar nalar orang pada umumnya. Beliau mengatakan akan menaklukkan kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia. Sehingga Nabi dituduhnya gila sama orang-orang munafik itu. Wah, Muhammad gila itu. Sudah mau mati makan aja nggak bisa kalau mau menaklukkan kerajaan-kerajaan besar di dunia. Tetapi ekspektasi yang tinggi itu membangun semangat para sahabat untuk berjuang. Itu perlu juga kita tanamkan pada diri kita. Yang selanjutnya kita harus punya keyakinan, belief, spirit of excellence. Kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan hal-hal besar itu. Kita tidak hanya memimpikannya, kita tidak hanya menetapkan tujuan besar, tetapi kita harus meyakini, harus bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk mencapai hal-hal besar itu. Nah, ini adalah gambaran dari perang Khandaq yang saya ceritakan tadi, bahwa di bagian depan ini ya, di bagian depan ada pasukan orang-orang Quraisy, Ghatafan, dan suku-suku yang lain yang siap menyerang. Di bagian belakang ini ada Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir. Ini adalah 3 bani besar, keluarga besarnya orang-orang Yahudi Madinah. Di bagian tengah ada Masjid Nabawi. Ada Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah keluarga dari pihak ibunya Nabi yang juga menjadi pendukungnya Nabi dalam berdakwah di Madinah. Nah, ketika masa sulit tadi, Nabi justru Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku negeri Persia. Allahu Akbar, aku benar-benar diberi kunci-kunci kerajaan Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Maka kita juga mestinya ketika kita berada pada posisi yang pelik, butuh peluk, kita perlu menetapkan hal-hal yang besar. Agar kita punya motivasi untuk melampaui diri kita yang saat itu. Nah, orang-orang besar selalu memiliki ide-ide gila, selalu memiliki cita-cita yang dianggap mustahil oleh orang pada umumnya. Saya akan memberikan contoh bagaimana Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan tembok yang selama 1123 tahun tidak bisa ditembus oleh berbagai kerajaan, oleh berbagai pasukan. Jadi tembok Konstantinopel itu ada 3 lapis. Ada di bagian paling awal ada kolam ya. Ada kolam yang panjangnya 20 meter. Tentu kalau pasukan muslim mau
menceburkan diri ke situ, mereka belum sampai tujuan sudah dipanahi oleh orang-orang dari Konstantinopel. Kalau mereka mau lewat bawah, sebenarnya ini cukup menjanjikan kalau mereka membuat terowongan dari bawah, tapi ternyata orang-orang Konstantin lebih cerdik. Mereka sudah mengantisipasi kalau pasukan Muslim lewat bawah. Jadi di atas ini ya, di atas tanahnya Konstantin itu diberi mangkok tujuannya apa? Agar kalau ada orang yang menggali terowongan dari bawah, mangkok yang berisi air ya, mangkoknya diberi air, airnya akan bergerak beriak sehingga bisa diidentifikasi. Oh, di bagian ini ada orang yang sedang menggali tanah sehingga bisa langsung diserang oleh orang-orang Konstantin. Mau lompat juga tidak mungkin. Artinya tembok ini memang mustahil, hampir mustahil untuk bisa ditembus. Nah, tembok tadi dibangun sangat kokoh berkilo-kilometer di bagian sisi depan Konstantin. Di bagian sisi belakangnya ada Selat Bosporus ya, ada Laut Marmara. Muhammad Al-Fatih sempat berencana untuk menyerang Konstantinopel lewat laut dengan membawa ratusan kapal. Tapi ternyata di Selat Bosporus diberi rantai yang sangat besar oleh Konstantin yang membuat kapal-kapalnya Muhammad Al-Fatih terhalangi oleh rantai tersebut sehingga dengan mudah bisa diserang dari sisi Konstantin ini. Tetapi bagaimana Muhammad Al-Fatih menghadapi ini, menyiasati kondisi yang sangat sulit ini, dia mengambil inisiasi yang sangat gila, yaitu mengangkat kapal-kapalnya melewati bukit. Ada 70 kapal atau 72 kapal yang diangkat melewati bukit ini. Di daerah Galata ini, kapal-kapal itu diangkat dalam semalam. Mengangkat kapal lewat bukit tentu tidak pernah dipikirkan oleh orang pada umumnya. Sehingga orang-orang Konstantin juga tidak mengantisipasi akan adanya ide gila seperti itu. Alhasil, kapal-kapal itu berhasil masuk ke sisi perairan yang dekat dengan Konstantin. Dengan berhasilnya masuk kapal-kapal ini, pasukan Muhammad Al-Fatih bisa menyerang dari dua sisi, dari belakang bisa, dari depan bisa. Karena sebelumnya pasukan Al-Fatih sebenarnya sudah mempersiapkan diri dengan meriam yang sangat besar. Tetapi meriam itu perlu reload, perlu mengisi ulang berjam-jam. Sehingga ketika sekali tembak, temboknya jebol, mereka ketika masih mengisi pelurunya lagi agar bisa digunakan lagi meriamnya, orang-orang Konstantin sudah keburu nutup lubang atau celah di temboknya sehingga ya gagal terus. Tetapi ketika kapal-kapal sudah berada di belakang ini, mereka menyerang dari dua sisi, depan diserang, belakang diserang. Sehingga orang-orang Muslim ketika menyerang dengan tembakan-tembakan meriam itu, orang-orang Konstantin tidak bisa fokus untuk menutup celah karena mereka juga harus menghadapi orang-orang Islam yang naik kapal dari sisi belakang, yang menyerang dari sisi belakang. Alhasil kita tahu bahwa akhirnya Konstantin ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih memiliki ide yang gila dan dia menetapkan jalan yang gila juga untuk bisa meraih hal-hal besar itu. Maka ketika kalian menginginkan hal-hal yang besar, kalian juga harus berani mengambil langkah-langkah besar di luar kebiasaan, di luar pilihan orang pada umumnya. Seperti Robert Force itu. Ketika aku menemui dua jalan di hutan, aku memilih jalan yang tidak biasa dilalui orang. Disitulah yang menjadi awal mula perbedaan. Kalimat Robert Frost ini tentu menarik bagi kita bahwa jalan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau kita melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya berbeda, itu adalah sebuah kegilaan yang terencana. Jadi jangan berharap hasil yang berbeda dengan cara-cara yang sama. Jika ingin menjadi mahasiswa yang pintar, jangan seperti mahasiswa yang keblinger. Sehingga ingin menjadi mahasiswa yang cerdas, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang malas. Kita harus membuat perbedaan dengan orang-orang
pada umumnya. Baiklah, saya akan sedikit bercerita bagaimana saya dulu menjalani masa kuliah. Tentu ini bukan contoh ideal, tetapi barangkali bisa menjadi gambaran lah ya, menjadi inspirasi bagi kalian bahwa kuliah bisa dijalani dengan tidak terlalu kemerungsung ya, tidak terlalu menggebu-gebu, tetapi hasilnya ya masih bisa diharapkan, masih bisa dibanggakan. Karena saya pada akhirnya mencapai apa yang saya impikan ketika saya memulai kuliah yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi di semester 1-2 saran saya sebaiknya mahasiswa memantapkan dirinya untuk sukses di bidang akademik. Di masa ini temukan seni belajar yang tepat, kuliah yang baik, bagaimana cara mendapatkan IPK tertinggi. Gunanya apa? Agar kalian bisa meraih beasiswa. Jangan terburu-buru ingin menjadi orang penting di organisasi. Berorganisasi penting, tetapi kita perlu tahap-tahap yang jelas. Di awal-awal, pastikan kalian sukses dulu. Kalian bisa menaklukkan dulu masalah akademik. Kalau masalah akademik belum berhasil, jangan coba-coba untuk banyak-banyak berorganisasi. Sekali lagi, berorganisasi itu perlu, tetapi akademik itu perlu. Mendapatkan IP yang tinggi itu adalah bukti kalian bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kalian. Orang yang menyepelekan IP-nya sama halnya dia menelantarkan tanggung jawabnya. Karena orang tua kalian menguliahkan kalian tujuannya agar kalian berprestasi, terutama di bidang akademik. Jangan termakan omongannya para motivator yang mengatakan akademik itu tidak penting, yang penting ini tidak bisa begitu. Akademik yang bagus menunjukkan bahwa kalian bisa menghargai diri sendiri, dan itu penting. Jangan juga termakan pada pemaknaan yang keliru terhadap orang-orang yang sukses walaupun mereka DO dari kampusnya. Sama halnya orang banyak menceritakan kesuksesan pendiri Facebook itu ya, Mark Zuckerberg atau apa itu. Nah, cara bacanya saya tidak terlalu tahu. Mark memang sukses walaupun dia di DO, tetapi kalian harus melihat sisi dari mana dia di DO. Mark itu di DO dari Harvard, kampus yang luar biasa. Orang bisa masuk saja ke situ, itu sudah pinter. Ya kalian berada di kampus yang tidak sebanding dengan itu. Kalau sampai kalian sampai di DO, ya jangan berharap nasibnya seperti Mark. Jangan juga kalian terprovokasi untuk nilai jelek nggak apa-apa agar nanti bisa jadi pengusaha. Kata siapa gitu. Kalau mengurusi diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana menjadi bos? Bagaimana bisa menjadi manajer yang nanti mengurusi usaha? Maka di semester awal pastikan kalian bisa menghadapi, bisa menaklukkan kampus di sisi akademiknya. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bisa mengemban amanah dengan baik. Banyak-banyak membaca. Karena apa? Karena perintah pertama dalam agama kita adalah Iqra, bacalah. Kalau kita tidak suka membaca, kita tidak suka menelaah, ya kita sebenarnya tidak beragama dengan baik. Karena perintah pertama sekali lagi bukan sholat, bukan zakat, bukan sedekah, tetapi Iqra, membaca itu penting. Membaca teks juga iya, membaca keadaan juga iya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Dan padahal sebuah riset tahun 2016 menunjukkan bahwa orang Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 peringkat soal membaca. Artinya kita runner up ya. Salah satu negara paling malas membaca adalah kita. Belum lagi kalau kita melihat kualitas kita dalam mencerna bacaan. Riset dari PISA menunjukkan kita hanya mendapatkan skor 2 dari rentang 1 sampai 6. Itu artinya sangat-sangat rendah.
Kita hanya bisa membaca tetapi kurang bisa mencerna kalimat-kalimat yang kompleks. Itu juga yang menjadi sebab kenapa di Indonesia hoax itu bisa bisa merebak dengan sangat cepat karena ya kita jarang membaca dengan memahami isi atau maksud bacaan itu dengan baik. Bahkan seringkali kita ketika membaca berita itu kan hanya dibaca judulnya saja, padahal judul kadang-kadang menyesatkan. Membaca itu adalah tradisi keilmuan yang mesti kita pupuk karena Islam lekat dengan membaca. Kita tidak perlu mengeluh misalnya di masa sekarang ini ketika kita harus WFH, kalau kalian berarti harus kuliah daring, kuliah dari rumah, justru sebenarnya itu menjadi kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan bahwa kalian adalah mahasiswa. Kalian bukan siswa, kalian adalah orang-orang yang sudah dewasa yang bisa belajar secara mandiri, tidak tergantung pada dosennya. Karena secara teoritis harusnya dosen itu, kelas itu hanya menyumbang 9% dari pengembangan diri kalian. Kalian harus berusaha secara mandiri untuk menjadi orang terdidik, menjadi orang yang menyukai belajar. Karena itu adalah ciri muslim yang baik. Dulu Islam adalah agama yang diimani, diikuti oleh orang-orang yang umi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Bahkan Nabi kita juga seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat bagaimana berabad kemudian, bahkan tidak sampai 100 tahun kemudian, Islam menjadi komunitas yang sangat akademik. Academic society menjadi komunitas yang sangat menyukai belajar. Para sahabat digambarkan mereka sangat suka belajar, apalagi tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Mereka sangat produktif untuk menulis buku-buku. Para ulama kita bisa menghabiskan seharian, bahkan sehari semalam untuk belajar. Sebagai contoh misalnya Imam Nawawi dalam sehari dia belajar 12 mata kuliah. Bayangkan 12 mata kuliah dalam sehari. Dan beliau tidak punya waktu tidur. Beliau pekerjaannya adalah menulis, istirahatnya adalah belajar. Ulama-ulama yang lainnya juga sama. Penulis tafsir yang terkenal, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir pada masa tuanya akhirnya mengalami kebutaan karena beliau terlalu sering membaca dengan pencahayaan yang kurang. Maka sekali lagi mestinya masa-masa pandemi ini ketika kalian tidak bisa hadir di kampus, kalian belajar di rumah, kalian justru mendapat kesempatan luar biasa untuk membuktikan diri bahwa kalian adalah manusia merdeka. Biasanya mahasiswa sering protes gitu ya, yang kadang-kadang sebagian mahasiswa tidak ingin didikte dosennya. Nah, justru sekarang itu adalah waktu kalian tidak didikte-dikte lagi dosennya. Adalah waktu ketika kalian bisa membuktikan diri bahwa kalian bisa. Isaac Newton ya, yang terkenal dengan teori gravitasi, ada cerita rekaan tentang dia berada di bawah pohon apel, kejatuhan apel, kemudian mendapatkan inspirasi tentang hukum gravitasi. Kejadian itu juga terjadi ketika dia pulang kampung karena Cambridge, kampusnya London ketika itu, Inggris ketika itu mengalami pandemi wabah sama seperti yang kita alami sehingga orang-orang dari kampus mesti pulang kampung. Di masa pulang kampung itulah Newton kemudian berhasil menemukan beberapa teori termasuk teori tentang gravitasi. Dia juga di dalam kamarnya membuat suatu lubang gitu ya. Lubang kecil untuk meneliti optik. Nah, ini terjadi ketika dia di rumah, ketika dia pulang kampung gara-gara Cambridge ditutup karena terjadi wabah. Maka sekali lagi di semester awal ya, terutama yang sekarang masih semester 1 atau 2 atau mungkin baru mau semester 1, pastikan kalian menemukan pola yang tepat untuk belajar.
Jangan sampai kalian tidak membaca buku dalam satu hari. Minimal 2 jam sehari, sempatkanlah untuk membaca buku. Karena sekarang berlimpah ya sumber-sumber bacaan. Kalau tidak bisa buku cetak ya kalian bisa mengambil buku-buku digital, buku PDF kan sekarang banyak. Tapi teruslah membaca. Karena membaca itu adalah tradisi orang-orang besar, tradisi orang-orang hebat. Tanpa membaca, kalian tidak bisa berharap banyak untuk sukses, baik di kampus maupun nanti di luar kampus. Dan tentu ketika kalian berhasil menaklukkan sisi akademik di semester-semester awal, kalian bisa nanti mengembangkan diri pada sisi-sisi yang lain di semester berikutnya. Saya dulu alhamdulillah juga sama, ketika semester 1 dan 2 nilai saya cukup bagus. Akhirnya saya bisa mengajukan diri mendaftar untuk mendapatkan beasiswa prestasi. Dan beasiswa itu bisa saya pertahankan sampai nanti di semester-semester akhir. Jadi S1 saya bisa lebih ringan biayanya karena saya mendapatkan beasiswa. Beasiswa akademik tentu rasanya lebih membanggakan karena bukan beasiswa, mohon maaf, beasiswa miskin misalnya. Kalau beasiswa akademik kan tidak ada syarat miskin-miskinnya. Artinya itu kita dapatkan murni karena kita berprestasi di kampus. Baik, yang selanjutnya di semester 3-4 maka kita harus mengembangkan diri di ranah praktek. Ikuti kegiatan pengembangan keilmuan di luar kampus. Kalau mahasiswa di bidang kependidikan, bisalah misalnya menjadi guru les, menjadi guru TPA, atau di tempat-tempat yang lain yang bisa kalian mengaktualisasikan diri sebagai seorang pendidik. Di keorganisasian, kalian mestinya juga di semester 3-4 itu mulai menjadi middle manager. Ya, menjadi orang yang dipertimbangkan dalam organisasi. Jika kalian berprestasi di semester 1 dan 2 menjadi mahasiswa yang terkenal cerdas, pandai, tentu kalian akan mudah juga karirnya di organisasi. Semester 3 dan 4 itu adalah masa-masa kalian ya mungkin menjadi ketua bidang, atau kalau tidak menjadi ketua bidang adalah menjadi seseorang yang kehadirannya dipertimbangkan. Bukan seseorang yang ada dan tiadanya sama saja. La ya mutu wala ya, tidak bermutu, menghabiskan biaya. Nah, ikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri di semester 3 dan 4 ini. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang ya. Jadi jadilah mahasiswa yang juga aktif berorganisasi. Maka ini agar tidak disalahpahami ya. Saya di semester 1 2 tadi menekankan pada prestasi, tapi semester 3 4 ini saya menekankan pada pengembangan diri, pada organisasi. Agar kalian tidak hanya menjadi mahasiswa yang taunya hanya ke kampus pulang gitu. Mengutamakan prestasi akademik itu perlu, tapi juga harus diimbangi pada pengembangan keilmuan di luar kampus atau di dalam kampus bisa diwujudkan dalam mengikuti organisasi-organisasi, misalnya ikut HMPS, ikut SEMA, DEMA, dan lainnya, BEM. Itu penting karena apa? Ketika kita biasa berorganisasi, kita akan biasa bersosialisasi dengan orang banyak. Bersosialisasi dengan orang banyak akan memberikan pelajaran bagi kita bagaimana mengolah diri, memiliki seni untuk berkomunikasi. Dan ini penting sekali. Ketika kalian menjadi mahasiswa yang cerdas, kalian lulus nanti jadi sarjana, tapi kalian tidak punya seni mengolah diri untuk berkomunikasi dengan orang-orang, ya kalian akan kesulitan nanti di dunia kerja. Pintar saja tidak cukup. Aktif berorganisasi juga memberikan keuntungan bagi kalian agar nanti bisa memiliki relasi yang banyak. Saya cukup tertolong juga ketika masuk di dunia kerja karena memiliki teman-teman satu organisasi dulunya. Setidak-tidaknya kita nanti bisa mendapatkan informasi yang banyak dari teman-teman kita yang kita kenal selama kuliah itu. Kalau kita tidak punya organisasi, tidak pernah serawung bahasa Jawanya, tidak pernah berteman dengan orang banyak, ya kita akan sedikit asupan informasinya tentang lowongan kerja misalnya. Dan kita tidak tahu juga bagaimana nasib kita. Bisa jadi misalnya setelah lulus ada teman kita yang menjadi kepala sekolah ya, dan dia membutuhkan guru.
Ya ini bukan KKN, tapi ketika dia membutuhkan guru, dia mengabari kita, kita menjadi orang yang lebih awal mendapatkan info itu. Kita bisa ikut berkompetisi secara jujur dan adil di tempat itu tanpa harus ada KKN. Kita hanya mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan informasi yang lebih. Dan ketika kita kenal dengan pengurusnya, tentu kita tahu gaya dia seperti apa, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat agar kita bisa diterima di tempat kerjanya. Saya juga sama. Ini bukan hanya tentang berorganisasi, artinya pengembangan keilmuan di luar kampus ini sekali lagi tentang bagaimana kita bersosialisasi, membangun relasi. Relasi bisa juga dikembangkan di luar keorganisasian, tetapi intinya adalah bergaulah dengan sebanyak mungkin orang. Saya dulu pertama kali menjadi dosen itu juga tanpa melamar, tetapi dipanggil oleh dosen saya di S1. Saya cukup akrab dengan dosen-dosen saya di S1 karena saya cukup menonjol. Ya, tentu ini dimulai dari semester 1 tadi. Ketika semester 1 IPK saya tinggi, bahkan tertinggi mungkin ya. Semester 1, 2 tentu dosen-dosen akan mengenal saya. Saya akan mulai menonjol di kalangan dosen-dosen. Nah, sebagian yang menjadi sangat dekat dengan saya. Dosen-dosen yang sangat dekat dengan saya inilah yang kemudian memberikan jalan kepada saya ketika saya sudah lulus di pasca sarjana. Saya dihubungi oleh dosen saya di S1 untuk mengajar di kampus saya di IAIN tanpa mendaftar. Ini bukan praktik KKN karena dosen saya tahu saya lulusan terbaik dulunya sehingga saya dianggap layak untuk menjadi dosen di sana. Nah, ini ya yang saya maksud pentingnya untuk berorganisasi, pentingnya bersosialisasi dengan sebanyak mungkin orang. Jangan hanya bersosialisasi pada orang-orang yang dalam circle, dalam ranah yang sempit. Karena ya kita tidak akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Bergaulah dengan sebanyak mungkin orang agar kita semakin berkembang, agar kita tahu bahwa dunia ini luas. Jangan hanya terkungkung pada organisasimu saja. Berorganisasi itu penting juga, bagus. Harus bahkan, tetapi jangan juga berlebih-lebihan untuk mencintai organisasi, bahwa orang di luar organisasinya jelek. Jangan begitu. Jika seperti itu, maka akan jadi sia-sia juga. Kalian akan mengalami kehidupan yang sempit juga. Bersosialisasilah, berorganisasi. Dari organisasi itu kalian bisa bersosialisasi dengan banyak orang, termasuk dengan orang-orang di luar organisasi. Tujuannya itu. Jadi kalian mengembangkan diri, memiliki seni mengolah diri saat berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi dengan orang. Yang ketiga, ketika kalian sudah memasuki semester 5 dan 6, mulailah berpikir tentang finansial, bekerja, berpenghasilan. Di organisasi harus sudah menjadi top manager, menjadi orang paling penting di sana, menjadi ketua organisasi. Jadi jangan sampai kalian jadi ketua organisasi itu di semester-semester akhir. Itu menunjukkan bahwa organisasi kalian adalah organisasi yang gagal melakukan kaderisasi. Semester 6 itu adalah masa-masa yang pas untuk kalian menjadi top manager di organisasi. Kalian juga harus sudah mulai berpikir tentang bekerja dan berpenghasilan. Bekerja dan berpenghasilan ini akan lebih mudah kalian raih ketika kalian menjalani langkah-langkah yang benar dari awal tadi. Saya pertama kali mendapatkan pekerjaan juga dari dosen ketika masih kuliah. Saya ditawari oleh sekprodi saya, kaprodi saya ketika itu untuk ngelesi ya, ngajar les putranya wakil rektor saya. Tentu ini tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang menawari pekerjaan adalah kaprodi saya sebagai guru les. Yang saya lesi adalah anaknya wakil rektor. Tentu ini menjadi satu yang membanggakan bagi saya ketika itu ya. Masih kuliah sudah ya mungkin orang ngelesi itu banyak, tapi ngelesi anaknya rektor, anaknya dekan, anaknya kaprodi seperti itu tentu tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Saya berbahagia bisa mengalami fase itu. Tentu sekali lagi ini tidak terjadi ketika saya tidak melewati fase di semester 1 sampai dengan 4 secara baik. Dosen saya menawari saya tentu karena saya dianggap layak dan mampu melakukan itu. Ya walaupun ini sederhana ya, hanya ngelesi. Tetapi sekali lagi ketika yang dilesi itu anaknya
dosen kita sendiri itu menunjukkan bahwa dosen percaya kepada kita. Ini adalah langkah awal yang sangat baik bagi mahasiswa. Ketika dosen sudah percaya pada kemampuan kita, ya pada akhirnya nanti dosen akan memberikan kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Ada teman saya yang ahli di bidang penelitian, ya dia selalu mendapatkan tawaran dari dosen untuk membantu bidang penelitian. Akhirnya dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Teman saya yang seperti itu akhirnya sekarang juga sudah menjadi dosen yang concern di bidang penelitian juga. Nah, semester selanjutnya, semester 7-8, kalian harus sudah bergerak di bidang yang profesional, di bidang-bidang profesional. Artinya tidak sekedar kerja yang penting kerja, tetapi harus bekerja yang lebih profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau dari guru, upayakan sudah punya link ke sekolahan. Entah jadi guru tambahan yang ngajar di akhir pekan atau mungkin jadi guru ekstra, tapi upayakan kalian sudah bisa masuk ke lembaga sesuai dengan program studi kalian. Tujuannya apa? Ini meluaskan lagi jaringan kalian di bidang profesi. Setelah lulus, ketika kalian sudah pernah praktek bekerja, walaupun masih ala kadarnya ya, mungkin jadi guru ekstra atau apa, tentu itu menjadi nilai yang sangat baik bagi kalian. Karena kalian sudah tahu seluk-beluk, ini sebagai contoh di bidang pendidikan ya, kalau kalian sudah pernah menjadi guru ekstra atau jadi guru bantu, tentu kalian sudah tahu seluk-beluk di dunia pendidikan. Sehingga ketika kalian masuk nanti setelah wisuda, kalian menjadi sarjana, kalian masuk di dunia sekolah, di dunia pendidikan, kalian sudah memiliki modal yang sangat baik, sudah mumpuni. Nah, 7-8 itu harus sudah profesional. Sebisa mungkin sudah masuk di bidang kerja sesuai dengan keprodian kalian. Agar apa? Ketika lulus kalian bisa langsung masuk lebih dalam ke dunia kerja. Kalau bisa kalian tidak mengalami masa sebagai pengangguran. Alhamdulillah dulu saya semester 8 ya. Semester 8 bertepatan dengan ada lowongan yang memberitahu teman saya, inilah ya gunanya punya relasi yang banyak. Saya diberitahu teman saya ada lowongan, bahkan teman saya saking baiknya itu mengantarkan lamaran kerja saya di salah satu sekolah favorit di tempat saya di Solo. Akhirnya saya dapat pekerjaan di semester 8 sebelum saya wisuda. Ketika saya sidang hari Selasa, sidang skripsi hari Selasa, kalau tidak salah ketika itu, Selasa atau Senin, hari berikutnya saya sudah dapat panggilan kerja. Minggu berikutnya saya sudah resmi menjadi guru di salah satu sekolah terkemuka di Solo. Artinya saya sudah menjadi guru sebelum wisuda. Dan ini tentu menjadi penenang bagi diri kita ya, tidak mengalami nganggur. Perlu proses panjang untuk berada pada titik itu tentu tidak mudah dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, harus runtut. Sekali lagi kalau kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan memiliki langkah-langkah yang jelas. Bagaimana dengan nasib kedua teman saya? Alhamdulillah keduanya mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Jadi teman saya yang pertama tadi kan dia punya cita-cita nikah ketika kuliah, ya dia berhasil. Semester 5 dia sudah dapat istri. Sekarang anaknya mau 3. Dia menjadi bisnismen yang cukup sukses, sekarang punya perusahaan sendiri di bidang konveksi, punya brand sendiri, punya karyawan yang cukup banyak juga. Terakhir saya ketemu kalau tidak salah omsetnya sudah 50-an juta. Artinya dia berhasil karena tujuannya dari awal memang itu. Dan dia DO. Istrinya juga DO. Tapi dia memang tujuan awalnya tidak pernah menargetkan untuk sukses kuliah. Dia dari awal memang tujuannya nikah. Dan dia berhasil sekarang nikah. Itu pilihan hidup dia. Dan tidak apa-apa. Teman saya yang satunya tadi namanya PI, yang ingin lulus sama saya, bareng dengan saya, dia juga mencapai apa yang dia inginkan. Dia sempat hampir gagal lulus bareng saya karena pembimbingnya salah satu
dosen terbaik di kampus saya. Jadi sangat detail ketika membimbing skripsi itu. Teman saya sudah agak kewalahan. Sampai akhirnya terjadi keajaiban. Orang kalau sudah bertekad, Allah akan menunjukkan jalan ya. Teman saya bilang ke dosennya, Pak, saya tidak mengharapkan hasil yang sangat baik. Yang penting saya ingin lulus secepatnya. Dengan sangat ajaib, dosen saya sekarang sudah jadi profesor. Bayangkan dibimbing profesor tentu tidak sederhana ya. Itu meng-ACC skripsi teman saya yang dalam kondisi masih ala kadarnya mungkin. Akhirnya di ACC dan kun fayakun ya terjadi, maka terjadilah. Teman saya akhirnya di ACC ujian dan lulus bareng saya. Sekarang dia sudah menjadi guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di kampung halamannya, dekat dengan kampung halaman saya. Artinya dia sudah mencapai apa yang dia cita-citakan juga. Maka jangan takut untuk bercita-cita. Sekali lagi, tetapkan tujuanmu sebagai mahasiswa kelak ingin menjadi apa dan ambil langkah-langkah yang tepat untuk ke sana. Yang selanjutnya setelah lulus S1, kalian harus berpikir tentang pekerjaan tentu saja. Karena selama kuliah mungkin bisa ngindo ya, bisa apa ya, bisa bertameng apa namanya. Kalian bisa mencari kedok bahwa ketika kalian tidak punya pekerjaan, saya kan masih mahasiswa gitu. Ketika lulus ya kalian tidak bisa melakukan hal itu lagi. Kalian harus masuk dunia kerja, harus bekerja. Kalian bukan seseorang yang pantas untuk minta uang jajan lagi ke orang tua. Bahkan sejak awal kuliah harusnya kalian sudah mulai berpikir untuk tidak minta uang dari orang tua. Karena usia 18 tahun ketika masuk kuliah itu 18 atau 19 tahun itu bukan anak-anak lagi, itu adalah usia orang dewasa. Di zamannya Imam Syafi'i itu ada nenek-nenek usia 21 tahun karena dia menikah usia 10-an tahun, punya anak usia 11 tahun, anaknya juga menikah 10 tahun, punya anak 11 tahun. Akhirnya dia jadi nenek-nenek usia 21 tahun. Maka usia 18, 19, usia masa kuliah itu bukan usia remaja, itu adalah usia dewasa yang mestinya sudah mandiri sepenuhnya. Sebisa mungkin begitu sebenarnya, idealnya begitu. Maka ketika kuliah kalian jalankan dengan baik, dengan penuh pertimbangan, dengan langkah-langkah yang tepat. Ketika kalian sudah lulus, kalian bisa bekerja sesuai bidangnya. Apakah bekerja itu menjadi goal, menjadi puncaknya sebagai sarjana? Saya kira tidak. Sebaiknya tidak. Milikilah rencana yang lebih baik dari sekedar bekerja. Pencapaian terbaik orang yang lulus S1 bukanlah bekerja, tetapi mendapatkan beasiswa lanjut ke S2. Kalau tidak dapat beasiswa, jadikan pekerjaan kalian itu sebagai modal untuk mendapatkan biaya kuliah S2. Tundalah kepuasan agar kalian tetap bisa belajar. Menjadi orang yang merasa bodoh itu perlu. Jika kalian sekarang merasa pintar, merasa sudah menguasai ini dan itu, carilah komunitas-komunitas baru yang membuat kalian merasa buruk lagi, yang mendorong kalian untuk mau belajar. Saya sempat pernah mengalami masa seperti itu. Kita harus jujur, orang itu memiliki sisi sombong. Saya dulu juga mengalami fase di mana saya merasa sombong. Wah, nilai saya tertinggi, nilai saya baik gitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan komunitas yang bisa mengobrak-abrik harga diri saya. Dan salah satunya komunitas itu saya temukan ketika saya lanjut ke pasca sarjana. Saya dulu merasa, wah saya hebat gitu ya, karena lulusan cepat baik gitu. Tapi begitu saya ketemu dengan dosen-dosen baru saya di pasca sarjana, di kampus populer di Indonesia, ada dosen saya yang lulusan tercepat termuda sebagai doktor, ada yang disertasinya terbaik nasional, ada yang punya ini dan itu. Saya merasa sangat rendah lagi. Dan itu baik. Ketika saya merasa rendah, saya punya alasan untuk belajar lagi. Saya harus bisa melampaui dosen-dosen saya di masa depan. Nah, maka inilah runtutan panjang. Kuliah tidak harus ngoyo ya, tidak harus terlalu ambisius, harus lulus semester 7 misalnya.
yang sekarang mungkin sedang KRS-an, bingung ngambil 24 SKS kurang mau 25 SKS gitu. Untuk apa? Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan. Yang penting adalah nikmati saja prosesnya. Lulus semester 8 itu pas-pasan, bagus. Tidak harus mengambil semester atasnya dalam jumlah yang banyak. Kalau memang tidak bisa ya ambil saja secukupnya. Kuliah itu dijalani lempeng saja gitu. Artinya studinya itu ya, KRS-annya itu dijalani lempeng saja, lulus semester 8 asalkan kalian jalan itu dengan maksimal, nilai kalian bagus semua, kumlot semua IPK-nya, dan kalian memiliki pengalaman sebagai mahasiswa dengan memiliki nilai tambah tadi di bidang organisasi, kalian punya relasi yang banyak dan lain-lain, itu justru lebih baik daripada kalian lulus cepat tapi nggak kenal orang, tidak pernah berorganisasi, tidak tahu ini dan itu, ya kalian akan menjadi ingah-ingih ketika sudah lulus. Maka tetapkan tujuan. Jadi manusia di atas rata-rata, jadi mahasiswa di atas rata-rata itu bukan berarti kalian gila-gilaan dalam belajar. Tidak seperti itu juga. Perlu refreshing juga. Selalu hidupkan sisi kekanak-kanakan dalam diri kita. Sesekali waktu kita perlu menjadi anak-anak lagi. Karena dengan menjadi anak-anak kita bisa lebih berbahagia. Seserius-seriusnya Nabi pernah lomba lari-lari dengan Aisyah. Sisi kekanak-kanakannya tetap beliau jaga. Nah, kita perlu meneladani beliau. Humor itu penting juga, berbahagia penting. Kuliah itu penting, belajar itu penting, tapi jalan-jalan juga perlu. Kita punya teman berorganisasi, tidak melulu berpikir tentang hal-hal yang serius juga. Kadang-kadang yang perlu jalan-jalan, traveling, mancing kayak atau apa. Nah, maka nikmatilah masa kuliah itu, nikmati saja. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan masa-masa itu. Nikmati, nggak perlu cepet-cepet juga. Cepet-cepet juga mau apa. Kalau di Indonesia sempat beberapa kali viral ya. Dulu ada dokter usia 17 tahun atau 18 tahun. Pertanyaannya siapa yang mau disontek dokter usia 18 tahun? Masa-masa sekolah, masa-masa kuliah itu dinikmati saja. Yang penting kualitasnya. Ya mungkin orang berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya lebih cenderung pada ya dinikmati saja. Adik saya dulu pernah mau akselerasi karena cukup pintar juga gitu. Dia mau akselerasi, langsung saya minta untuk dipindah ke kelas reguler. Karena apa? Masa sekolah itu kisah dia waktu SMA ya. Karena apa? Masa SMA itu masa yang sangat membahagiakan. Jangan sampai dilalui cepet-cepet. Cuma 2 tahun lulus itu ya buat apa? Gitu. Jadi masa kuliah adalah masa yang berbahagia, maka jalanilah dengan bahagia, tapi jangan melupakan mutu dan kualitasnya. Apakah semua ini bermanfaat? Apakah semua ini harus diikuti? Tidak juga. Banyak orang gagal dalam ujian kehidupan karena mereka berusaha menjiplak orang lain. Padahal tiap orang mendapat soal yang berbeda. Apa yang saya sampaikan ini hanya mungkin bisa dijadikan rujukan saja, tapi tidak harus diikuti. Karena apa? Tentu yang kalian alami berbeda dengan yang saya alami. Dan kalian tentu memiliki akses yang lebih baik daripada saya. Saya termasuk generasi lama ya, saya milenial. Kalau dalam teori sosiologi saya generasi milenial. Kalian kan generasi Z yang sekarang masih kuliah itu. Tentu dunianya berbeda dan idealnya kalian tentu lebih baik daripada saya. Tidak harus menjiplak apa yang pernah saya alami. Tetapi yang jelas tidak boleh, kalian tidak boleh lebih jelek dari saya. Kalian tidak harus sama dengan saya. Tetapi titik bedanya adalah kalian harus lebih baik dari saya. Tidak boleh lebih jelek dari saya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian mencapai apa yang kalian cita-citakan. Ingat bahwa mimpi jika tidak terasa menakutkan, maka dia belum terlalu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih, selamat berbahagia, selamat merayakan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.